Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam literasi. Selamat datang di seri video tutorial penelusuran informasi. Well, tentunya kalian pernah dong ya melakukan penelusuran informasi, baik itu melalui Google ataupun melalui portal jurnal tertentu, bukan? Nah, tapi kalian merasa kesel ataupun capek gak sih kalau misalkan udah memasukkan kata kunci tapi belum menemukan artikel yang diinginkan? Atau nih, kalian udah ganti kata kunci tapi tetap aja hasil artikelnya tuh belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, tentunya kalian pengen dong ya bisa mendapatkan hasil penelusuran yang memuaskan tapi tetap efisien. Yuk simak videonya. Sebelum itu, tahukah kamu bahwasannya penelusuran informasi biasa disebut sebagai temu balik informasi? Apa sih temu balik informasi itu? Menurut Lancaster, temu balik informasi merupakan proses pencarian dokumen dengan menggunakan istilah luas untuk mengidentifikasi dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu. Intinya, untuk melakukan temu balik informasi adalah menggunakan kata kunci atau query yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita miliki, untuk kemudian dapat menemukan informasi yang kita cari. Temu balik informasi dilakukan karena adanya kebutuhan pengguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sebab informasi yang dimiliki user tuh masih sedikit, sehingga memerlukan informasi yang lebih banyak atau lebih luas. Nah, salah satu indikator dalam efektivitas penelusuran informasi adalah user yang educated well. Apa sih user yang educated well itu? User yang educated well adalah user yang mengerti bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan mesin pencari dalam melakukan penelusuran informasi. Di sini, user tuh dituntut harus terampil dan kreatif dalam membuat query untuk menemukan kembali informasi. Nah, tentunya teman-teman udah agak sabar kan ya untuk tahu tips and triknya dalam melakukan penelusuran informasi. So, perkenalkan, aku Lutfi Nurhayati. Aku akan memberikan tips and trik kepada kalian dalam melakukan penelusuran informasi. Melalui video ini, teman-teman akan belajar tentang optimalisasi mesin pencari melalui portal jurnal Taylor & Francis. Ingin tahu tips and triknya? Simak video ini baik-baik ya. Let's go! Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penelusuran informasi atau temu balik informasi, kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Nah, di sini kebutuhan informasi kita adalah terkait kesehatan mental ya di sini. Karena kesehatan mental tuh sangat trending di masyarakat, menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perpustakaan dapat memberikan layanan terbaru yaitu layanan biblioterapi. Biblioterapi sendiri merupakan layanan dengan cara pemberian buku yang sesuai dengan permasalahan pemustaka. Dan dengan adanya layanan biblioterapi ini, diharapkan pemustaka tuh bisa untuk mengatasi permasalahannya dengan membaca buku tersebut. Pemustaka ini menjadi terpengaruh dengan isi dari buku tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian untuk mengetahui bagaimana penerapan biblioterapi di perpustakaan, kita harus cari tahu terlebih dahulu. Maka dengan ini kita memiliki kebutuhan informasi yaitu penerapan biblioterapi di perpustakaan, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perpustakaan dalam mengadakan layanan tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan informasi kita adalah terkait penerapan biblioterapi di perpustakaan. Oke, kita beranjak ke langkah selanjutnya yaitu kita harus melakukan pengembangan kata kunci. Setelah kita mengetahui nih kebutuhan informasi kita tuh apa, kita perlu untuk melakukan pengembangan kata kunci. Nah, berhubung jurnal Taylor & Francis ini merupakan portal jurnal internasional ya, jadi kita perlu ubah dulu nih kata kuncinya jadi bahasa Inggris. Tadi kan layanan biblioterapi atau penerapan biblioterapi di perpustakaan, jadinya bibliotherapy service in the library. Nah, dalam melakukan pengembangan kata kunci ini, yang pertama kita harus memisahkan kata kunci menjadi kata kunci utama dan
kata kunci tambahan ya teman-teman. Untuk kata kunci utamanya sendiri adalah biblioterapi dan library. Untuk kata kunci tambahan yaitu service. Lalu setelah memisahkan kata kunci, kita harus mencari persamaan kata. Persamaan kata ini bisa disebut sebagai alternative query ya teman-teman. Kenapa sih kita harus cari alternative query? Karena begini teman-teman, ketika kita menggunakan kata kunci biblioterapi dan service mungkin itu semisal tidak berhasil menemukan artikel yang sesuai, kita bisa menggunakan kata kunci yang mendekati begitu ya teman-teman, atau alternatif query-nya. Nah, untuk biblioterapi sendiri, alternatif query-nya adalah book therapy atau health literacy. Sedangkan untuk library tidak ada ya teman-teman. Dan untuk service di sini adalah application, use, dan practice. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk alternatif 1 sendiri, query-nya yaitu bibliotherapy and library. Alternatif yang kedua yaitu book therapy dan library. Dan alternatif yang ketiga yaitu health literacy dan library. Kita bakalan pakai alternatif 1 terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan belum ketemu nih hasilnya, kita baru pakai alternatif yang kedua ataupun yang ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita formulasiin query tadi ke portal jurnal Taylor and Francis, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, bahwasanya dalam penelusuran informasi itu ada 2 teknik ya teman-teman. Ada searching dan juga browsing. Aku yakin sih di sini teman-teman pastinya udah gak asing sama istilah ini, istilah searching dan browsing. Tapi kira-kira teman-teman udah tahu apa belum sih perbedaan antara searching dan browsing? Nah, di sini aku bakalan jelasin ya teman-teman. Untuk searching sendiri adalah kegiatan search dengan memanfaatkan search box, di mana kita ini udah memiliki bekal query untuk melakukan penelusuran. Intinya adalah ketika kita sudah mengetahui nih kita bakalan pakai kata kunci apa buat mengisi di kotak pencarian, nah itu kita melakukan searching teman-teman. Untuk searching sendiri ada 2 jenis yaitu basic search dan juga advanced search. Basic search merupakan fitur pencarian yang biasa kita gunakan melalui search box secara langsung tanpa adanya pengembangan query dan tanpa menggunakan fitur optimalisasi pencarian. Nah, praktiknya kayak gimana sih? Tenang aja teman-teman, di sini aku bakalan praktikin satu persatu dan nanti kita bakalan bandingin hasil penelusuran menggunakan basic search dan juga advanced search. Bakalan kayak gimana ya teman-teman? Nah, langsung aja kita praktikin. Yang pertama adalah basic search ya teman-teman. Untuk query-nya sendiri sesuai sama kebutuhan informasi kita tadi, yaitu bibliot. Nah, teman-teman, di sini aku belum selesai mengetikkan kata biblioterapi ya, tapi di sini udah muncul semacam suggestion atau rekomendasi gitu ya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan autocomplete teman-teman. Autocomplete sendiri merupakan bagian dari desain pencarian. Nah, tapi uniknya di portal jurnal Taylor and Francis ini, autocomplete-nya itu berbeda teman-teman. Jadi yang muncul atau rekomendasi yang muncul ini bukan berupa kata kunci dari artikel ataupun judul artikel begitu ya. Ini lebih ke nama author, kemudian juga judul jurnal gitu ya teman-teman. Jadi portal jurnal ini berbeda ya. Oke, kalau udah kita isiin, kita langsung klik search atau enter ya teman-teman. Nah, dari hasil basic search ini, result-nya atau temuan artikelnya sangat tinggi ya teman-teman. Nah, di sini ada 320 result nih untuk kata kunci ini. Nah, lumayan banyak juga ya teman-teman. Nah, setelah ini kita pilih teman-teman artikel mana sih yang udah sesuai sama kebutuhan informasi yang kita punya. Sini aku mau pilih yang ini ya kayaknya, karena dari judulnya ini kelihatan ini ada biblioterapi, ada
libraries, dan juga ini menyebutkan tentang mental health juga. Nah, ini ya teman-teman, di sini juga ada abstraknya begitu teman-teman. Tapi teman-teman, melanjutkan tentang desain pencarian, seperti yang udah aku sebutin pertama tadi, ada autocomplete. Teman-teman penasaran gak sih kira-kira ada desain pencarian yang lain atau enggak nih? Nah, aku bakalan jelasin satu persatu ya teman-teman. Oke, tadi kan yang pertama ada fitur autocomplete ya. Nah, selanjutnya ada best first ya teman-teman. Best first itu apa sih? Nah, best first adalah cara sistem temu balik informasi menyajikan hasil temuan terbaik versi mesin pencari yang mencocokkan dengan query yang dimasukkan. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Dari portal jurnal Taylor and Francis ini menampilkan artikel-artikel yang menurut mesin pencari itu udah sesuai sama query yang kita masukkan di sini gitu teman-teman. Jadi ini merupakan temuan terbaik versi mesin pencari gitu ya teman-teman. Intinya best first adalah yang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke desain pencarian yang ketiga ya teman-teman. Yaitu ada federated search. Federated search ini adalah desain pencarian di mana memungkinkan kita sebagai user tuh untuk dapat menemukan artikel ke multiple ataupun berbagai database ya teman-teman. Jadi nggak cuma di satu database, bisa menemukan artikel yang terkait tuh di database lain, misalnya di database ebook ataupun yang lainnya seperti itu teman-teman. Tapi sayangnya di portal jurnal Taylor and Francis ini tidak menyediakan fasilitas berupa federated search ya teman-teman. Nah, berhubung tidak ada, jadi aku gak bisa tunjukkan ya teman-teman. Kita lanjut ke desain pencarian yang berikutnya, yaitu ada faceted navigation. Nah, menggunakan basic search ini kan temuannya tinggi banget ya teman-teman. 320 kan kita juga gak mungkin kalau misalkan kita ngecek satu persatu gitu ya teman-teman. Kita bukain artikelnya satu persatu kan itu cukup melelahkan ya teman-teman pastinya. Nah, dengan memanfaatkan faceted navigation, ini bisa membantu kita loh teman-teman untuk mempersempit temuannya. Nah, jadi faceted navigation adalah desain pencarian di mana membantu kita untuk merefine temuan. Jadi temuannya itu nanti lebih spesifik, lebih sempit gitu ya teman-teman. Dan hasilnya juga akan lebih sedikit nantinya. Nah, untuk faceted navigation sendiri yang kayak gimana sih? Nah, di portal jurnal ini, faceted navigation-nya adalah yang ini teman-teman, yang aku tunjukkan di sisi kiri ini. Ada article type, ada subject, ada year journal, ada publication date. Di sini teman-teman bisa isikan ya teman-teman. Misalnya di sini aku mau contohin yang publication date. Nah, ini ada date range-nya. Misalnya teman-teman butuh artikel yang terbaru nih, misalnya 5 tahun yang terkini gitu ya teman-teman, atau yang 10 tahun terkini gitu. Ini bebas diisikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Aku mau contohin di sini range-nya dari 2018 sampai 2022. Nah, untuk jurnalnya sendiri, ini teman-teman juga bisa milih. Teman-teman mau nemuin artikel terkait biblioterapi tuh di jurnal mana sih? Di sini ada banyak ya teman-teman. Di sini aku nggak pilih, aku mau contohin yang date range-nya aja. Terus juga artikel type-nya. Ini ada artikel, ada book review, ataupun other. Ini teman-teman bisa pilih juga tipenya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kalau udah, kita langsung klik apply filter aja. Kita lihat abis ini result-nya atau temuan artikelnya tuh bakal lebih banyak atau lebih sedikit sih. Nah, kita langsung praktikin aja ya. Wah teman-teman, jadi lebih sedikit ya tentunya. Tadi kan ada 320 tuh, sekarang jadi 48 result ya. Ini memudahkan kita untuk melakukan proses seleksi dokumen teman-teman. Kita jadi nggak terlalu kewalahan ketika ingin memilih
ini artikel yang mana sih yang udah sesuai dengan kebutuhan informasi yang dimiliki. Nah, seperti itu ya teman-teman, faceted navigation. Jadi desain pencarian ini tuh benar-benar ngebantu kita banget pokoknya deh. Ini bermanfaat banget untuk merefine temuan. Oke, kita lanjut ke desain pencarian yang berikutnya ya teman-teman. Ada Pagination. Wah, tadi faceted navigation, sekarang Pagination. Apa sih itu? Intinya Pagination itu terkait dengan layout teman-teman atau tampilan. Di sini teman-teman bisa melihat kan ada keterangan 10 per page. Nah, ini merupakan bagian dari Pagination teman-teman. Jadi di tampilan portal jurnal ini misalnya teman-teman pengen menampilkan 20 artikel nih per halaman. Nah, teman-teman bisa pilih di sini 20 per halaman. Nah, nanti bakalan ditampilin 20 artikel per halaman. Seperti itu ya teman-teman. Ini bebas teman-teman pilih sesuai dengan kenyamanan sendiri aja. Misalnya kalau teman-teman nyaman kalau per halaman itu yang ditampilin dikit ya, berarti 10 per halaman ya. Kalau misalkan pengen yang sekalian aja deh biar nggak next halamannya, nah bisa pakai yang 20 per halaman tadi atau 50 tadi ya teman-teman. Nah, selain itu di sini juga ada filternya nih teman-teman, ada sortnya, ada order by relevance, ada newest, ada oldest, dan sebagainya. Ini juga bisa dipilih loh teman-teman. Nanti bakalan ditampilin sesuai dengan yang kita pilih. Misal order by relevance berarti ya ini bakalan ditampilin menurut relevansinya. Kalau misalkan yang newest berarti yang terbaru gitu ya teman-teman, atau yang most cited berarti yang paling banyak disitasi atau yang paling banyak dibaca gitu bakalan ditampilin di sini. Begitu ya teman-teman. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangan halamannya ya teman-teman. Ini ada icon untuk klik next halaman gitu. Nah, ini juga bagian dari Pagination teman-teman. Nah, seperti itu aja ya teman-teman penjelasan terkait Pagination. Teman-teman pastinya udah lebih paham kan ya, lebih tahu tentang Pagination gitu. Oke, karena tadi kita pilih artikelnya yang ini ya teman-teman, aku klik lagi. Nah, di sini kan ada tombol untuk full artikel, ada download citation, ini juga ada DOI-nya gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih, bisa klik. Misalnya teman-teman pengen baca full artikelnya, berarti teman-teman bisa klik di sini ya teman-teman. Tapi berhubung aku nggak berlangganan di portal jurnal ini, jadi aku nggak bisa teman-teman untuk baca full artikelnya. Jadi cuman bisa baca di abstraknya aja nih teman-teman. Ketika teman-teman udah menemukan artikel yang sesuai dengan kebutuhan informasinya, lalu teman-teman mau klik full artikel ataupun mau klik download. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut itu tuh dinamakan dengan actionable result teman-teman. Jadi actionable result sendiri merupakan bagian dari desain pencarian. Actionable result itu adalah ketika teman-teman udah menemukan dokumen ataupun artikel dan juga di sana ataupun di sini terdapat fitur-fitur yang membantu teman-teman nih untuk dapat memperoleh artikel yang telah ditemukan gitu ya teman-teman. Jadi bisa download ataupun yang lainnya, itu dinamakan dengan actionable result. Oke teman-teman, karena yang basic search udah, kita coba beralih ke advanced search ya teman-teman. Tapi sebelum kita praktikin, aku mau jelasin terlebih dahulu apa sih advanced search itu. Nah, advanced search adalah pencarian dengan menggunakan multiple query. Aduh, multiple query kayak gimana sih? Nah, jadi intinya adalah advanced search ini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian dengan menggunakan lebih dari satu query. Oke, biar lebih gampangnya nih, biar tahu gambarannya, kita langsung praktikin aja ya teman-teman. Oke, ini aku back dulu.
Nah, teman-teman, di sini kelihatan kan ada keterangan advanced search. Ini kita klik. Nah, tampilannya bakal seperti ini, teman-teman. Oke, di sini tempat kita memasukkan query-nya, teman-teman. Tadi kan kita udah melakukan pengembangan kata kunci tuh, dan kita udah tentuin alternatif query-nya gitu ya, teman-teman. Kita bisa langsung isikan di sini aja ya, teman-teman. Yang pertama adalah biblioterapi. Ini muncul karena aku udah pernah mengisikan ya, teman-teman. Dan oh ya, teman-teman, untuk search box di sini enggak memunculkan fitur autocomplete ya, teman-teman. Jadi yang muncul fitur autocomplete cuman yang di search box yang utama di sini tadi. Oke, misalnya ini untuk istilah biblioterapi atau kata kunci biblioterapi, aku mau temukan di misalnya di keywords. Ini teman-teman bisa pilih nih, mau menemukan istilah biblioterapi itu apakah di judul ataupun di abstrak ataupun di keywords gitu ya, teman-teman. Bebas, teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan informasi teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada library. Di sini aku mau temukan di abstrak. Nah, kalau udah nih teman-teman, kita bisa custom range. Dan oh ya teman-teman, di sini kan ada tanda plus nih. Tanda plus ini untuk menambah ruas kotak pencarian, teman-teman. Jadi istilahnya ini tuh N gitu, teman-teman. Advanced search ini menggunakan ataupun menerapkan Boolean logic, teman-teman. Jadi ada N, ada juga or di sini, dan juga ada not. Tapi di portal jurnal Taylor and Francis ini nggak ada keterangan and or not-nya, jadi cuma bisa klik tambah di sini aja, teman-teman. Oke, aku mau custom range-nya dulu ya. Ini dari 2018 sampai 2022. Aku samain yang kayak yang tadi aja deh. Nah, kalau udah, kita langsung klik search, teman-teman. Kira-kira hasilnya bakalan lebih spesifik, langsung spesifik, atau yang jauh lebih banyak ya. Tadi kan kita pakai basic search itu ada 320 temuan ya. Nah, kira-kira ini berapa nih, teman-teman? Wah, hasilnya jadi 4 result, teman-teman. Jauh spesifik ya, teman-teman. Dan ini tentunya bikin kita gampang buat menyeleksi dokumennya gitu ya, teman-teman. Karena cuma ada 4 artikel yang ditampilkan ya, kita nggak perlu susah-susah dan nggak membutuhkan waktu yang lama untuk menyeleksi mana sih artikel yang udah sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita punya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman terkait advanced search sendiri. Dengan advanced search ini tentunya jadi lebih mudah ya teman-teman. Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik dalam waktu yang cukup singkat. Dan juga kita nggak kewalahan nih dalam menyeleksi artikel yang akan kita pilih, teman-teman. Nah, misalnya di sini aku mau pilih yang kayak tadi deh, ini. Nah, ini ya teman-teman. Sampai di sini. Karena dari judulnya aja ini udah sesuai banget ya. Ada biblioterapi, ada juga public library gitu kan. Dan juga ini ada terkait kesehatan mental gitu. Ini udah sesuai banget sama kebutuhan informasi yang kita punya ya teman-teman. Nah, di sini ada keywords-nya nih teman-teman. Library services gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman lebih nyaman yang mana nih? Lebih menguntungkan ataupun lebih efisien yang mana nih kira-kira teman-teman? Lebih efektif yang mana nih kira-kira? Kalau menurutku sih ya lebih efektif dan efisien yang advanced search ya teman-teman, karena kita nggak kewalahan gitu, kita bisa menemukan artikel yang spesifik dalam waktu yang
cukup singkat, dan aku lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan advanced search ini ya teman-teman. Tapi meskipun begitu ya teman-teman, baik basic search ataupun advanced search ini memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Nah, kalau misalkan yang basic search tadi, temuannya jadi banyak ya teman-teman. Tapi itu juga di sisi lain bisa menjadi tambahan referensi untuk kita, ya meskipun emang kita kewalahan buat menyeleksi artikel yang akan dipilih. Dan sedangkan menggunakan advanced search ini, temuannya tuh jadi lebih spesifik gitu ya teman-teman. Jadi sedikit ya mungkin referensi kita nggak akan sebanyak ketika menggunakan basic search begitu ya teman-teman. Oke, itu tadi terkait basic search dan juga advanced search atau terkait searching ya teman-teman. Selanjutnya kita ke browsing teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Kalau misalkan kita belum tahu nih kita mau pakai query apa, kita belum tahu secara spesifik kebutuhan informasi kita tuh apa gitu. Kita masih bingung mau isiin kata kunci apaan di search box gitu ya. Nah, terus kita gimana dong mau melakukan penelusuran informasi? Nah, tenang aja teman-teman. Teman-teman bisa tetap melakukan penelusuran informasi. Caranya adalah dengan browsing ya teman-teman. Nah, aku mau jelasin terlebih dahulu. Browsing adalah penelusuran informasi dengan analogi pohon pencarian. Waduh, pohon pencarian? Apaan tuh? Apa kita nanam pohon gitu? Enggak teman-teman. Jadi, pohon pencarian ini dimana kita mencari by subject area gitu ya teman-teman, dari fundamentalnya lalu subdisiplinnya, jadi semakin spesifik ke topiknya gitu ya teman-teman. Nah, browsing ini kita gunakan di mana kita belum mengetahui query atau belum mengetahui kebutuhan informasi yang spesifik untuk melakukan penelusuran. Jadi intinya kalau misalkan kita belum tahu nih kita mau pakai query apaan, dan juga kita belum tahu spesifik kebutuhan informasi kita tuh yang kayak gimana, karena kita masih butuh referensi gitu buat merangsang kebutuhan informasi itu biar muncul. Nah, teman-teman menggunakan browsing ya teman-teman. Oke, kita langsung praktikin aja ya kalau browsing di portal jurnal Taylor and Francis itu yang kayak gimana sih? Nah, ini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada keterangan browse journals by subject. Nah, daftar subjek ini dinamakan dengan subject area ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih kira-kira teman-teman mau browsing dengan subjek apa sih. Nah, aku mau contohin terkait bidang ilmu perpustakaan. Di sini memang nggak tertera secara langsung ilmu perpustakaan gitu ya teman-teman, karena kita browse dari subjek yang teratas terlebih dahulu atau dari fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada information science karena berhubung ilmu perpustakaan itu berkaitan dengan ilmu informasi, jadi aku rasa ini berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Jadi kita klik information science. Nah, habis itu kita bisa merefine teman-teman. Kita klik bagian jurnal. Nah, di sini ada banyak banget ya teman-teman. Kita bisa spesifikkan gitu. Kalau misalkan kita mau terkait ilmu perpustakaan, berarti pilih yang terkait library, ataupun di sini ada librarian ya, ataupun di sini ada cataloging classification gitu ya. Tapi di sini aku mau contohin yang Journal of Library Administration. Oke, kita klik. Nah, di sini bakalan ditampilkan artikel-artikel dari Journal of Library Administration terkait ilmu informasi gitu ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa memilih nih, teman-teman bisa melihat-lihat artikel mana sih yang menurut teman-teman itu menarik, mana sih yang menarik perhatian teman-teman. Misalnya nih, yang bagian ini teman-teman. Misalnya teman-teman penasaran nih terkait reading in transformative times gitu ya teman-teman. Kita klik.
Nah, udah teman-teman. Di sini udah ditampilkan artikelnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman berlangganan di portal jurnal Taylor and Francis, teman-teman bisa langsung baca full artikelnya. Berhubung sekali lagi aku nggak berlangganan di portal jurnal ini, jadi aku cuman bisa membaca abstraknya aja ya teman-teman. Nah dari sini meskipun cuman baca abstraknya, teman-teman juga bisa memanfaatkan keywords yang tersedia nih. Ada access to public library materials, ada public library, dan sebagainya. Nah, dari sini teman-teman jadi terangsang nih kebutuhan informasinya. Wah, berarti karena aku tertarik dengan judul ini, kata kunci yang dipakai tuh ini. Nah, dari browsing ini teman-teman kemudian bisa melakukan searching berbekal keywords ini. Gitu ya teman-teman. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman mendownload artikel ini, teman-teman bisa scroll sampai ke daftar referensinya. Kemudian teman-teman di sana akan menemukan berbagai judul yang menjadi referensi dari artikel ini. Nah, misalnya teman-teman penasaran sama sebuah judul dari referensinya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa copy judul itu, kemudian ditempel di bagian search box dan teman-teman melakukan searching ya. Jadi browsing ini nggak bersifat statis ya teman-teman. Teman-teman berawal dari browsing lalu bisa melakukan searching gitu. Oke, karena tutorialnya udah nih baik searching ataupun browsing, aku mau kasih closing statement nih terkait penelusuran kita tadi menggunakan portal jurnal Taylor and Francis. Nah, menurut aku di portal jurnal Taylor and Francis ini mendukung kok bagi mahasiswa ilmu perpustakaan karena berdasarkan penelusuran yang udah dilakuin tadi, waktu mencari biblioterapi itu referensinya banyak banget, artikelnya banyak banget, kelihatan banget waktu pakai basic search tadi ya, ada 320 artikel yang itu menandakan bahwasanya artikel dalam bidang ilmu perpustakaan tuh di sini masih banyak ditemukan gitu ya teman-teman. Di sini banyak referensi terkait bidang ilmu perpustakaan, jadi ini membantu banget bagi mahasiswa ilmu perpustakaan ketika butuh referensi nih dalam bidang ilmu perpustakaan. Lalu juga selain dari ketersediaan artikelnya, dari segi fasilitasnya nih teman-teman, dari desain pencariannya tadi juga menurutku itu mudah dipakai sekalipun bagi orang yang masih awam ataupun yang masih pemula menggunakan portal jurnal Taylor and Francis ini, karena masih bisa dipahami dan tampilannya juga cukup nyaman, jadi enggak membingungkan gitu ya teman-teman. Meskipun baru pertama kali, tapi tetap bisa menggunakan portal jurnal ini, enggak kesusahan untuk menemukan artikel-artikel yang diinginkan gitu ya teman-teman. Jadi sejauh ini menurutku portal jurnal Taylor and Francis sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan itu cukup recommended untuk mencari referensi, dan juga fasilitasnya juga mendukung banget karena misalnya dari fasilitas navigation tadi bisa membantu mengspesifikkan temuannya gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi tips and trick dari aku ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman.